Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi Islam. Apa sih itu sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan, nilai, dan standar perilaku yang mengatur kehidupan ekonomi dan membangun hubungan produksi dalam suatu masyarakat Islam. Baiklah, selanjutnya mengenai masalah-masalah pokok dalam ekonomi. Masalah-masalah pokok dalam ekonomi disebabkan oleh 3 faktor yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, sumber daya. Kelangkaan merupakan akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara ketersediaan faktor-faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan merupakan cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal mendasar yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Di dalam ekonomi konvensional, manusia digambarkan sebagai makhluk yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas sehingga tidak sesuai jumlah sumber daya yang tersedia. Selanjutnya yang terakhir dan ketiga, terbatasnya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi merupakan sesuatu yang telah ada disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, seperti tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Faktor-faktor produksi ini tidak selalu tersedia dalam jumlah yang berlimpah, sehingga manusia harus memikirkan cara untuk melakukan produksi secara efisien. Menurut Samuelson, ketiga faktor masalah ekonomi sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat dijabarkan dalam 3 persoalan pokok. Yang pertama, what to produce, apa yang diproduksi. Masalah utama ekonomi yang pertama adalah memutuskan jenis barang dan jasa apa yang perlu diproduksi, yang diikuti dengan keputusan tentang berapa yang harus diproduksi. Keputusan ini didasarkan pada preferensi dan prioritas masyarakat. Kedua, how to produce, bagaimana memproduksi. Masalah utama kedua dari ekonomi adalah memutuskan bagaimana barang-barang diproduksi. For whom to produce, itu yang ketiga. Untuk siapa diproduksi? Masalah utama ketiga dari ekonomi adalah memutuskan untuk siapa memproduksi barang-barang ini. Kemudian, kelangkaan relatif disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, ketidakmerataan distribusi sumber daya. Kedua, keterbatasan manusia. Yang ketiga, konflik antara berbagai tujuan hidup. Materi selanjutnya mengenai karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam terdiri dari yang pertama, istihad rabbani, ekonomi ketuhanan. Karakteristik rabbaniyah ini menjadikan pelaku ekonomi terikat pada norma-norma agama dan menjauhi aktivitas ekonomi dari praktik merugikan para pihak yang terlibat. Yang kedua, istishad akhlaki, ekonomi akhlak. Sistem ekonomi yang dibangun atas fondasi akhlak yang benar akan memberikan keuntungan kepada semua pihak dan memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan ekonomi. 3. Istihad insani, ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan memberikan kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan mengakomodir beberapa hal yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kerakyatan ini mampu menjembatani kebutuhan semua pihak sehingga setiap orang dapat melakukan aktivitas ekonomi secara adil dan merata. Yang keempat, istishad wasati, ekonomi pertengahan. Di dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai wasati ini terwujud dalam bentuk kesederhanaan, yaitu hidup sesuai dengan porsinya, tidak boros dan mubazir. Keseimbangan yang dimaksud dalam konsep ini tidak hanya dalam konteks kepentingan dunia dan akhirat saja, tapi keseimbangan berhubungan dengan kepentingan individu dan masyarakat serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut International Association of Islamic Bank (IAIB), karakteristik ekonomi Islam dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, harta kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sebagai khalifah. Yang kedua, ekonomi syariah terikat oleh akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga, terdapat keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas. 4. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. 5. Penjaminan kebebasan individu. 6. Adanya otoritas negara di bidang perekonomian. Yang ketujuh, adanya paduan konsumsi. 8. Adanya petunjuk investasi. 9. Adanya kewajiban zakat. Dan yang 10. Adanya pelarangan riba. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fondasi ekonomi Islam. Ada 4 fondasi ekonomi Islam, yaitu yang pertama, akidah. Akidah merupakan fondasi utama dari segala aktivitas manusia di muka bumi, termasuk aktivitas ekonomi. Konsep akidah membentuk paradigma dasar bahwa segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini merujuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa.
Kemudian yang kedua yaitu syariah, tentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Tujuan syariah adalah kemaslahatan makhluk hidup menuju falah dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, akhlak. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan penciptaan alam semesta agar hubungan tersebut menjadi harmoni dan sinergi. Akhlak akan membimbing aktivitas ekonomi agar senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai elemen untuk mencapai tujuan. Kemudian yang keempat yaitu ukhuwah. Ukhuwah merupakan prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial yang diarahkan pada harmonisasi kepentingan individu dengan tujuan kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong. Ukhuwah adalah aktivitas ekonomi dilakukan melalui proses yang pertama proses ta'aruf saling mengenal, kemudian tafahum saling memahami, ta'awum saling menolong, tafakul saling menjamin, dan tahaluf saling beraliansi. Ukhuwah menempatkan pola hubungan antara manusia yang dilandasi dengan prinsip kesejajaran, saling percaya, dan saling membutuhkan. 3 pilar dalam ekonomi Islam. Pilar yang pertama yaitu keadilan. Pilar keadilan memayungi segala aktivitas yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuai posisinya. Kemudian pilar yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi Islam, semisal kesederhanaan yaitu moderation, hemat parsimoni, dan menjauhi sifat boros israf. Kemudian yang ketiga yaitu kemaslahatan. Apa itu kemaslahatan? Kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral, duniawi dan ukrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Tujuan ekonomi Islam. Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras dengan tujuan syariat Islam itu sendiri yaitu maqasid syariah, yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat hayatan thayyiban. Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah kesejahteraan masyarakat secara umum. Selanjutnya nilai-nilai ekonomi Islam. Nilai-nilai ekonomi Islam yang pertama, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala secara absolut. Di dalam Islam, hakikat kepemilikan mutlak hanya berada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berusaha dengan berkeadilan. Manusia didorong untuk berusaha dan memanfaatkan segala sumber daya. Kemudian yang ketiga yaitu kerjasama dalam kebaikan. Kegiatan ekonomi secara berjamaah yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan semangat tolong-menolong dalam kebaikan serta berkeadilan. Kemudian yang keempat, pertumbuhan yang seimbang. Maksud dari pertumbuhan yang seimbang adalah pertumbuhan yang menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam yang pertama, pengendalian harta individu. Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Prinsip dasar ini merupakan fungsi zakat yang tidak banyak dikemukakan secara eksplisit dalam pembahasan dan kajian lain. Yang kedua, distribusi pendapatan yang inklusif. Dengan prinsip ini, distribusi kekayaan dan pendapatan dari masyarakat kaya kepada mustahik harus diwujudkan, bertujuan untuk menjamin daya beli seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi konsumsi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang ketiga yaitu bertransaksi produktif dan berbagi hasil. Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dan risiko profit dan risk sharing. Penerapan prinsip dasar ini akan mendorong kreativitas dan produktivitas usaha untuk berlomba-lomba membuka peluang investasi di sektor real. Kemudian yang keempat, transaksi keuangan terkait erat sektor real. Menurut prinsip dasar ini, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor real yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Kemudian yang kelima, partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Sesuai dengan nilai ekonomi Islam, yakni mencapai tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama. Kemudian yang keenam, bertransaksi atas kerjasama dan keadilan. Setiap transaksi muamalah, khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat.